Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, untuk kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang pola-pola hereditas. Ada yang tahu tentang pola-pola hereditas itu apa? Oke, sebelum ke materi, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya disebut on mic dan bilang hadir ya. Dan terus kameranya tolong dinyalakan. Oke, yang pertama absen dulu ya. Samsul, Hadir, Dahlan, hadir, Saiful. hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Oke, lanjut ke materi. Oke, anak-anak langsung ke materi ya, yaitu tentang pola-pola hereditas. Ada yang tahu itu apa itu hereditas? Saya Pak. Oke, ya Samsul. Baik Pak, hereditas atau pewarisan adalah pewarisan ciri fenotip dari induk kepada keturunannya, baik melalui reproduksi seksual ataupun reproduksi aseksual. Itu Pak, terima kasih. Oke, benar sekali ya yang dijelaskan oleh Samsul. Oke, langsung saja ke materi. Adapun tujuan pembelajaran menemukan hipotesis Mandel tentang pewarisan sifat, menjelaskan hukum Mandel 1 dan 2, menjelaskan penyimpangan semu hukum Mandel, mendeskripsikan faktor-faktor penentu jenis kelamin, menjelaskan cara mempelajari pola pewarisan sifat pada manusia. Kemudian hukum Mandel, yaitu genetika, ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Percobaan pewarisan sifat dilakukan pertama oleh John Johann Mendel 1822 sampai 1884 dengan menggunakan kacang kapri Pasium sativum selama 12 tahun. Kemudian alasan Mendel memilih kacang kapri karena memiliki pasangan sifat beda dengan yang mencolok kontras. Kemudian melakukan penyerbukan sendiri, autogami, mudah dilakukan penyerbukan silang, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan keturunan cepat, hanya dalam beberapa bulan sesudah diketahui hasilnya. Mempunyai keturunan yang banyak. Kemudian genotip, sifat atau karakter yang ditentukan oleh gen. Fenotip, panduan antara genotip dengan lingkungannya. Genotip bersifat menurun dan diwariskan kepada keturunannya. Sifat genotip biasanya ditampilkan dalam bentuk simbol huruf. Contohnya genotip B untuk tumbuhan berfenotip buah bulat. Kemudian hukum Mandel 1 dikenal sebagai hukum segregasi. Prinsip-prinsipnya yaitu sifat yang muncul pada F1 disebut sifat dominan, menang. Sedangkan yang tidak muncul disebut sifat yang resesif, kalah. Banyaknya individu yang muncul pada F2 antara yang dominan dan resesif memiliki perbandingan rata-rata 3:1. Setiap gamet akan mendapatkan gen yang telah memisah secara acak. Prinsip segresi bebas. Induk dengan dua sifat beda di hibrida menganut prinsip kombinasi secara bebas, misalnya B besar, B kecil, P besar, P kecil, yaitu biji bulat, batang panjang. Akan menghasilkan gamet B besar, P besar, B besar, P kecil, B kecil, P besar, dan B kecil, P kecil. Individu homozigot memiliki dua gamet yang sama, misalnya BB. Individu heterozigot memiliki dua gamet yang berbeda, misalnya B besar dan B kecil. Kemudian lanjut ke hukum Mandel 2, dikenal sebagai hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Hukum Mandel 2 ini hanya berlaku untuk gen yang letaknya berjauhan. Hukum Mandel 2 tidak berlaku untuk persilangan monohibrid. Banyaknya individu yang muncul pada F2 adalah 9:3:3:1.
Kemudian macam gamet dan macam fenotip dari persilangan. Itu persilangan resiprok, yaitu tidak mempersoalkan jenis kelamin. Kemudian back cross and test cross, yaitu back cross mengawinkan F1 dengan salah satu induknya. Kemudian test cross mengawinkan suatu individu hasil persilangan dengan salah satu induknya yang homozigot resesif. Kemudian penyimpangan semu hukum Mandel, yaitu munculnya perbandingan yang tidak sesuai dengan hukum Mandel. Epistasis dan hipostasis. Epistasis, gen yang menutupi atau menghalangi. Hipostasis, gen yang ditutupi, dihalangi. Hasil perbandingan F2-nya yaitu 12:3:1. Kemudian kriptomeri, yaitu adanya faktor tersembunyi yang akan muncul pada fenotip. Jika dua faktor dominan bertemu, yaitu perbandingan fenotip F2 9:3:4. Polimeri, yaitu peristiwa munculnya suatu sifat pada hasil persilangan heterozigot karena adanya pengaruh gen lain. Perbandingan fenotip F2 yaitu 15:1. Kemudian pautan gen, pindah silang dan gagal berpisah. Pautan gen, link KG, gen-gen yang berpautan satu sama lain tidak memisah pada saat meiosis. Pautan gen tergantung pada jumlah pasangan kromosom dan panjang kromosom. Makin panjang kromosom, maka makin banyak gen yang berpautan. Kemudian pindah silang, crossing over, terjadi pada saat pembagian kromosom. Pindah silang terjadi pada gen-gen yang berjauhan. Pindah silang dapat memisahkan pautan pada sembarang titik di sepanjang kromosom. Besarnya kemungkinan pindah silang berbanding lurus dengan jarak kedua gen. Gagal berpisah, pasangan kromosom pada meiosis 1 maupun meiosis 2 dapat mengalami gagal berpisah. Setelah meiosis selesai, akan dihasilkan sel anak yang berbeda. Set kromosomnya, ada sel anak yang kelebihan kromosom dan ada yang tidak kebagian kromosom. Kemudian gen-gen dekat berpautan, gen-gen jauh berpisah, gen-gen berpautan selalu hadir bersama di dalam sel gamet. Pindah silang menimbulkan rekombinasi kromatid pada kromosom homolog. Gagal berpisah terjadi apabila dua kromosom saling berbelit sehingga sulit memisah pada meiosis. Kemudian penentuan jenis kelamin yaitu faktor lingkungan meliputi lingkungan internal misalnya kondisi dalam sitoplasma, lingkungan eksternal misalnya kondisi suhu lingkungan yang menentukan jenis kelamin penyu jika telur berada di tempat panas, maka telur menetas menjadi betina. Kemudian faktor hormon. Hormon berperan dalam penentuan jenis kelamin. Hormon estrogen menjadi hewan betina. Kemudian kromosom seks. Kromosom seks menentukan jenis kelamin, misalnya kromosom XX untuk jenis kelamin perempuan, sedangkan kromosom XY untuk jenis kelamin laki-laki. Kemudian ploid jumlah set kromosom dalam genom, misalnya pada Hemiptera lebah jenis kelamin ditentukan oleh ploid pada telur, yaitu betina, yaitu contohnya XX, XY, Drophila, manusia, mamalia, tumbuhan, Angiospermae yang bersifat diesis. Kemudian XX, XO, belalang, Orthopetra, Hemiptera. Kemudian ZW, ZZ, burung kupu-kupu, sengat. Kemudian X, Y, lumut. Oke, sekian dan terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Barangkali tentang penyampaian materi ada yang belum dipahami. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin
Bapak akan memberikan tugas berupa rangkuman yang ditulis tangan, nanti di PDF, nanti Bapak kirim ke Google Classroom ya, batasnya untuk hari ini. Oke, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.